Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Masih kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran daring. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kingdom yang selanjutnya. Pembelajaran yang terdahulu kita mempelajari tentang ada tiga kingdom, Protista, Monera, dan Fungi. Nah, sekarang kita masuk ke bab materi pembahasan berikutnya, yaitu di kingdom Plante. Kingdom Plante itu artinya adalah kerajaan tumbuh-tumbuhan. Jadi semua yang termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan itu masuk ke dalam kerajaan Plante. Baik, Bapak sharekan ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang Kingdom Plante atau yang termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plante ini standar kompetensinya memahami manfaat keanekaragaman hayati. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan ciri-ciri divisio dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi. Baik, Plante itu meliputi ada tiga divisio. Yang pertama Bryophyta. Semua yang termasuk ke dalam Bryophyta ini adalah lumut-lumutan. Jadi semua lumut dikelompokkan dimasukkan ke dalam Bryophyta. Nah, sedang yang kedua itu adalah Pteridophyta. Pteridophyta ini adalah paku-pakuan. Jadi, tumbuh-tumbuhan yang termasuk ke dalam paku-pakuan dikelompokkan ke dalam Pteridophyta. Yang selanjutnya itu Spermatophyta. Spermatophyta yaitu tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan biji atau tumbuhan berbiji. Nah, pada Bryophyta ini berkembang biakannya dengan menggunakan spora yang terdiri dari atas musci. Musci ini adalah lumut daun, hepatise adalah lumut hati, anthoceratice itu adalah lumut tanduk. Nah, sedangkan Pteridophyta perkembangbiakannya dengan spora. Nah, Pteridophyta ini ada yang disebut dengan tumbuhan steril, ya, ada daun steril dan daun fertil. Nanti perkembangannya juga dengan spora, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian terdiri atas paku homospor dan juga paku heterospor dan juga ada paku peralihan. Peralihan itu antara homospor dan heterospor. Nah, selanjutnya spermatophyta, tumbuh-tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan yang berbiji, yang terdiri atas gymnospermae, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka, angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, kemudian dibagi menjadi dua, angiospermae, monocotyledone dan dicotyledone. Nah, ini organ pokok tumbuhan. Ini tumbuhan apa? Ya, ini batang tomat ya. Ya, kita perhatikan ada batangnya, ada daunnya, ya, kemudian ada akarnya. Ini organ pokok pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri yang pertama itu plante ini multiseluler atau eukariot. Ya, jelas ya, dia sudah memiliki ini sudah berdiferensiasi menjadi batang, menjadi daun, dan menjadi akar. Kemudian dapat berfotosintesis. Nah, ini ya pada tumbuhan ini disebut juga tumbuhan autotrof. Artinya tumbuhan itu bisa memproduksi energinya sendiri, yaitu dengan berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah untuk mendapatkan energi, tumbuhan mengikat 6 CO2, itu penguraian 6 CO2, dan ditambah dengan 6 molekul air, dibantu dengan cahaya matahari sehingga membentuk glukosa. Glukosa ini yang akan diurai dan dijadikan sebagai energi. Energi ini untuk apa saja? Banyak ya. Salah satunya untuk tumbuh, ya, untuk perkembangbiakan. Nah, itu membutuhkan energi. Nah, selanjutnya memiliki klorofil A dan B. Ya, jelas karena dia bisa berfotosintesis, berarti tumbuhan itu juga memiliki
klorofil. Ada klorofil A dan ada klorofil B. Selanjutnya, dia bisa menyimpan karbohidrat. Nah, ini pada tumbuhan itu bisa menyimpan karbohidrat. Karbohidratnya itu bisa kita konsumsi ya. Bisa disimpan di mana saja. Bisa disimpan di batang. Contohnya apa? Pada tebu ya. Bisa disimpan juga di akar ya. Contohnya pada umbi-umbian ya, pada kentang itu karbohidratnya disimpan di akar dan bisa juga disimpan di ada tangkai buah ya, contohnya pada jambu monyet atau nama latinnya Anacardium occidentale. Nah, dan juga bisa disimpan di biji, di em, di buah dan sebagainya. Oke, baik. Organ tubuh pokok itu ada akar, ya, kemudian ada batang dan daun. Itu ya, organ tubuh pokok. Dan organ perkembangbiakan itu ya adalah bunga. Nah, baik. Yang A ini adalah tumbuhan paku ya. Yang B ini adalah tumbuhan lumut, sedangkan yang C ini adalah tumbuhan berbiji. Nah, baik. Sekarang kita mempelajari tentang pengelompokan tumbuhan. Baik, kelompok dari tumbuhan itu yang pertama Atracеопhyta. Tumbuhan tidak berpembuluh angkut, contohnya lumut atau Bryophyta. Kemudian Thrasceophyta, tumbuhan berpembuluh. Nah, berdasarkan keberadaan pembuluh angkutnya, ini dikelompokkan berdasarkan keberadaan pembuluh angkutnya. Selanjutnya paku-pakuan atau Pteridophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta berdasarkan cara reproduksinya. Yang pertama, Cormophyta berspora, Bryophyta dan Pteridophyta. Kemudian Cormophyta berbiji atau spermatophyta atau Anthophyta. Baik, selanjutnya berbiji spermatophyta ya. Berdasarkan cara produksinya ada Cormophyta berspora, Bryophyta dan Pteridophyta. Cormophyta berbiji dan spermatophyta atau Anthophyta. Nah, sekarang kita mulai dengan mempelajari Bryophyta, yaitu lumut-lumutan. Nah, pada lumut-lumutan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu berklorofil, ya. Dia belum memiliki floem dan xilem. Artinya pada Bryophyta ini atau lumut-lumutan ini tidak memiliki pembuluh angkut, ya. Hanya berupa tumbuhan yang sederhana, tapi sudah memiliki klorofil sehingga dia bisa berfotosintesis. Selanjutnya tumbuh di tempat yang lembab. Ya jelas ya. Kita kan beberapa menemui, pasti kalian juga bisa menemui lumut-lumutan itu di tempat yang lembab-lembab ya. Contohnya di mana? Di belakang-belakang sekolah, di pokoknya yang di tempat yang berair, yang sedikit berair. Nah, itu sering ditumbuhi lumut. Baik, sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran, ya. Sering kalian lihat lumut itu berupa seperti lembaran-lembaran. Sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar atau rizoid, batang dan daun, tetapi masih belum uh, belum sejati ya, artinya baru mirip akar, mirip batang dan mirip daun. Peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Jadi lumut ini peralihan, dia dikatakan Talophyta itu karena tumbuhan bertalus ya. Cormophyta itu tumbuhan berbiji. Dia peralihan ya. Dan bersifat autotrof. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, autotrof itu adalah tumbuhan yang bisa memproduksi energinya sendiri ya. Jadi tidak tanpa membutuhkan organisme lain. Baik, reproduksinya secara seksual dan aseksual. Seksual itu adalah penggabungan gamet jantan dan gamet betina sehingga menghasilkan individu baru, sedangkan aseksual itu tanpa menggunakan uh, penggabungan antara dua gamet, ya. Jadi dia bisa memperbanyak dirinya sendiri.
Nah, selanjutnya reproduksi lumut. Reproduksi lumut secara aseksual. Tunas pangkal batang atau stolon, ya, stolon itu seperti pada akar, ya, dia berupa batang tapi dia juga terdapat juga seperti akar. Potongan cabang-cabang protonema primer membentuk individu baru. Protonema putus-putus membentuk protonema, membentuk kuncup. Ya. Kemudian secara seksual, penyatuan spermatozoid ya yang dihasilkan anteridium, anteridium itu yang menghasilkan spora jantan atau sperma, dan ovum dihasilkan archegonium. Archegonium itu tempat menghasilkan ovum, ya. Kemudian terjadi pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit atau metagenesis. Berdasarkan kedudukan gametangianya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lumut berumah satu, ya. Yang kedua, lumut berumah dua. Yang gimana yang dikatakan berumah satu? Berumah satu itu artinya antara anteridium dan archegonium itu terdapat di dalam satu individu. Artinya satu individu itu memiliki dua alat reproduksi, yaitu anteridium dan archegonium. Anteridium itu menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Dan lumut berumah dua, itu satu individu hanya memiliki satu alat reproduksi. Misalnya satu individu hanya menghasilkan anteridium, atau dia hanya satu memiliki archegonium. Nah, ini adalah contoh dari lumut, ya, gambar lumut. Baik, yang ini nanti kita perhatikan, ya. Yang ini lumut terdiri dari 3 divisi. Yang pertama itu lumut daun atau moss, ya. Ini lumut daun, ya. Kemudian dia lumut hati atau liverwort, ya. Yang ini lumut hati, dia bentuknya seperti hati. Yang ketiga itu lumut tanduk atau hornwort, ya. Ini contohnya lumut tanduk. Nah, ini contoh dari bagan dari gambar daripada lumut, ya, yang sporofit dan gametofit musci. Musci itu adalah lumut daun. Yang atas itu namanya kaliptra. Kaliptra itu adalah tudung. Artinya tudung, ya, tudung bagian atas, atau juga pada akar juga ada kaliptra. Jadi penutup, tudung penutup, ya, kaliptra sporangium. Kemudian ini ada seta, ini ada vaginula. Oke. Nah, ini, ya, kaliptra itu adalah tudung sporangium. Jadi sporangium memiliki tudung. Sporangium itu artinya kotak spora. Seta itu adalah tangkai sporangium. Vaginula itu selubung pangkal tangkai sporangium. Nah, ini adalah contoh dari lumut daun, ya, atau nama latinnya Musci sp. Nah, ini pergiliran keturunan pada lumut, ya. Ini yang pertama ada spora. Dari spora membentuk protonema. Dari protonema membentuk tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini membentuk dua. Yang pertama anteridium, ya, yang kedua archegonium. Nah, ini kebalik ini, ya, gambarnya. Anteridium aturannya menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Dua-duanya bersatu akan membentuk yang dinamakan dengan zigot, ya. Nah, zigot itu setelah zigot itu tumbuh, itu akan membentuk sporongium. Nah, sporongium itu akan kembali lagi akan menghasilkan spora. Nah, ini turunan generasi sporofit umur pendek atau diploid, ya. Nah, ini adalah contoh dari pergiliran keturunannya. Yang pertama kapsul, kapsul pada lumut, ini setanya menghasilkan sporangium, ya. Kemudian pecah itu diploid atau 2N, ada yang haploid, ada N, ya. Dan itu dari spora ini akan membentuk protonema. Protonema bertunas itu akan menjadi lumut daun. Nah, lumut daun ini betina dan ini gametofit, ya.
Ini akan menghasilkan sel telur, archegonium, dan ini antheridium menghasilkan sperma, yang jantan. Dan fertilisasi atau penggabungan dua gamet itu akan membentuk zigot. Nah, zigot akan menjadi sporofit dewasa. Ini adalah daur hidup dari lumut daun. Baik. Nah, ini musti yang pertama itu Polytrichum ya, nama latinnya. Ini Pogonatum yang ini, kemudian Sphagnum yang ini ya, daun dari. Nah, yang sekarang kita membahas tentang lumut hati atau hepatitis C. Lumut hati ini memang bentuknya seperti hati ya. Nah, ini seperti antera, ini archegonium untuk menghasilkan ovum. Nah, berbentuk lembaran, bercabang-cabang, tidak ditemukan organ batang. Reproduksi generatif, antheridium atau ditopang antheridiofor, dan archegonium ditopang dengan archegoniofor. Itu ya, hepatitis C, Marsantia polymorpha. Nama latinnya ya, Marsantia polymorpha. Kemudian Rhizocarpus sp, kemudian yang C itu Reboilia sp. Nah, ini sering ya kita lihat di belakang-belakang sekolah banyak ini lumut hati. Nanti suatu waktu boleh ya dilihat di belakang sekolah, ini benar nggak? Ini ada lumut hatinya. Atau tempat-tempat yang lembab ya, itu banyak di sekitar kita dipenuhi, ditumbuhi dengan lumut hati ini. Nah, ini adalah daur hidup hepatitis C. Ya, hepatitis C itu memiliki dia terpisah ya. Dia berumah dua, artinya satu individu ini memiliki yang dinamakan archegonium, yang kedua dia memiliki gametofit jantan dan gametofit betina, yang masing-masingnya yang jantan menghasilkan sperma, yang betina menghasilkan ovum. Terjadi fertilisasi akan membentuk spora, ya ini spora. Nah, seperti ini akan membentuk nantinya akan membentuk sporonium. Baik, selanjutnya lumut tanduk. Lumut tanduk menyerupai hepatitis C ya, mirip dengan lumut hati. Sporofitnya membentuk kapsul menyerupai tanduk. Contohnya Anthoceros laevis ini ya, Anthoceros laevis. Nah, struktur lumut tanduk. Nah, Anthoceros hornwort ya, atau disebut hornwort, mature sporonium split open to release spore. Jadi ini adalah sporonium dewasa ya. Mature itu ada dewasa. Ya, dia terbuka, ketika terbuka itu akan sporanya itu akan keluar. Ini adalah gametofit ya. Kemudian perbedaan talopita dengan bryopita. Nah, ini ya pembedanya. Yang pertama habitat. Habitat kalau talopita itu di air atau akuatik, artinya talopita itu memang dia berada di dalam air. Sedangkan bryopita itu di darat atau terestrial yang lembab. Jaringan. Talopita tidak memiliki jaringan pengangkut, tidak ada sel pengantar air, tidak ada jaringan penyerap. Sedangkan pada bryopita jaringannya mempunyai sekelompok sel yang menyerupai phloem, tetapi belum berdiferensiasi. Walaupun bukan trakeid, tetapi ada sel pengantar air. Terdapat rizoid yang berfungsi sebagai penyerap dan pelekat. Tubuh. Pada talopita membentuk filamen dan ada beberapa yang membentuk parenkim. Sedangkan pada bryopita, pada fase vegetatif awal berbentuk filamen, pada fase lainnya berbentuk parenkim. Ya, kemudian pergiliran keturunan. Pada talopita itu isomorfik, kemudian pada bryopita itu heteromorfik. Nah, sporofit atau gametofit tidak saling bergantung pada penyediaan hara pada talopita ya. Sedangkan bryopita gametofit bebas, sedangkan sporofit bergantung pada gametofit dalam penyediaan hara. Nah, ini perbedaan antara talus dan bryop ya. Talopita dan bryopita. Nah, selanjutnya itu gametangia berupa sel pada talopita berupa sel tunggal sekelompok sel vegetatif. Sedangkan pada bryopita selalu terdiri atas sel atau penghasil sel dibungkus sel vegetatif. Kemudian reproduksi aseksual. Kalau talopita itu dengan spora,
Kalau bryophyta itu dengan gema. Embrio, pada Talophyta tidak ada embrio, sedangkan bryophyta membentuk embrio. Nah, itu perbedaan antara Talophyta dan bryophyta. Selanjutnya, manfaat lumut, ya. Apa saja manfaat lumut? Yang pertama itu Marsantia, Marsantia polymorpha atau bahan obat untuk sakit hepatitis atau liver. Itu ya, Marsantia itu adalah lumut hati. Yang kemudian selanjutnya Sphagnum atau lumut gambut sebagai bahan pembalut dan sumber bahan bakar. Untuk Sphagnum ya, kalau dikeringkan bisa menjadi bahan bakar. Nah, selanjutnya Pteridophyta. Pteridophyta ini ciri-cirinya yang pertama organ tubuh, akar, batang, daun tampak jelas. Batang berupa batang benar atau akar rimpang. Berkembang biak generatif menghasilkan spora. Telah memiliki trakea atau tracheophyta. Ujung daun menggulung, memiliki klorofil. Ujung daun menggulung itu maksudnya pada tumbuhan muda. Nah, ini batang, ini daun ya. Nah, daunnya nanti ada lagi. Ya, sampai sini. Selanjutnya, pada sporofit terdapat sporofil. Nah, sporofil ini adalah yang menghasilkan spora ya. Sporofil artinya daun yang menghasilkan spora. Pada sporofil terdapat sorus, di dalamnya terdapat sporangium. Sorus terlindung indusium. Ini sorus, ini indusiumnya. Ya. Setiap sporangium dikelilingi sel berbentuk cincin disebut anulus. Nah, ini ya sel berbentuk cincin yang disebut dengan anulus. Berdasarkan ukurannya daun paku dibedakan atas makrofil dan mikrofil, ya. Itu berdasarkan fungsinya itu ada tropofil dan sporofil. Baik, ukuran dan bentuk tubuh 2 cm sampai 5 cm. Ada dua generasi, yang pertama sporofit dan gametofit. Sporofit itu penghasil spora, yakni tumbuhan yang dominan. Sedangkan gametofit itu penghasil gametangia, berumur lebih pendek dari sporofit, mengalami metagenesis. Metagenesis itu apa? Metagenesis itu artinya pergiliran keturunan. Nah, reproduksi. Yang pertama itu secara vegetatif. Fragmentasi atau pteridium membentuk kuncup tunas asplenium, membentuk tunas ujung daun atau asplenium, membentuk umbi batang Marsilia screnata, membentuk tunas akar Ophioglossum. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, paku homospor menghasilkan satu jenis spora yang sama besarnya, ya. Paku heterospor itu menghasilkan dua jenis spora yang berbeda ukurannya. Megaspora itu besar, sama dengan betina. Sedangkan yang kecil, mikrospora, itu jantan. Contohnya itu pada Selaginella atau paku kawat ya, dan Marsilia. Kemudian yang kedua, yang B, paku peralihan. Paku peralihan itu ukurannya sama, jenis kelaminnya berbeda. Contohnya Equisetum. Ya, Equisetum itu paku kawat ya. Baik. Nah, ini adalah contoh pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Yang pertama itu adalah paku homospor. Itu yang pertama spora. Spora membentuk protalium. Protalium ada dua, dia terbagi dua, antheridium dan archegonium. Ya, antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Fertilisasi itu akan membentuk zigot, akan menjadi tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku menghasilkan sporangium, sporangium menghasilkan spora. Nah, ini pergiliran keturunan homospor. Dari spora terus seperti ini ya, kembali lagi ke atas. Nah, sedangkan pada heterospor itu ada dua. Ada mikrospora, mikrospora itu mikropotalium menghasilkan antheridium, antheridium menghasilkan spermatozoid. Ya, yang kedua megaspora, megaspora itu megaprotaltum menghasilkan archegonium, menghasilkan ovum, dan fertilisasi akan menghasilkan zigot, ya, kemudian menghasilkan tumbuhan paku. Selanjutnya menghasilkan sporangium. Sporangium menghasilkan spora. Ini
daur hidup pada paku heterospor. Nah, selanjutnya ini contohnya pada ini ya, daur hidup tumbuhan paku ya. Yang pertama itu gametofit, protalium akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Ini menghasilkan sperma, ini menghasilkan sel telur, mengalami fertilisasi, akan menghasilkan zigot, berkembang menjadi sporofit muda atau gametofit ya, sporofit muda, nanti membentuk rizoma menjadi sporofit dewasa, dan sama menghasilkan serus sporangium, kemudian mengalami meiosis, itu kotak spora pecah, terbuka menghasilkan spora, spora membentuk gametofit muda, dan kembali terus seperti ini ya, daur hidup pada tumbuhan paku. Nah, klasifikasi Pteridophyta. Pteridophyta dibedakan menjadi 4 subdivisi. Yang pertama itu Psilophyta, yaitu paku sederhana. Sebagian sudah punah. Sporofit punya batang, tidak punya akar, dan daun rizoma diselubungi rizoid. Contohnya Psilotum. Ini ya, Psilotum. Yang B itu Lycophyta. Lycophyta itu rizoma horizontal, cabang vertikal, memiliki daun sejati, sporangia di ujung membentuk strobili. Ada yang pada daun khusus, contohnya Lycopodium. Nih, ini gambarnya pada gambar tumbuhan paku Lycopodiumnya. Kemudian Spenophyta, rizoma di bawah tanah, batang tegak berongga, beruas-ruas, strobilus di ujung batang, epidermis mengandung silikon. Nah, ini contohnya ya. Ini yang sering dekat-dekat air ya, banyak ya. Ini termasuk ke dalam Spenophyta. Kemudian Pterophyta, tumbuhan vaskuler tidak berbiji. Beberapa jenis memiliki batang tegak, tinggi. Contohnya Marsilea crenata, Asplenium nidus ya, ya, yang ini sering ya kita jadikan sebagai bunga hias. Yang ini contohnya Equisetum atau Adiantum. Adiantum ini apa ya, suplir ya, yang sering kita jadikan sebagai bunga hias. Nah, selanjutnya itu adalah paku tiang, Nephrolepis ini paku tiang ya, paku tiang yang sering dijadikan juga bunga hias ya. Ya, ini sering kita lihat paku tiang. Kemudian ini ada Azolla, Azolla pinnata, ini sering kita di pegunungan temui. Kemudian Placiterium coronarium, ini ya. Kemudian Selaginella, nah ini Selaginella contohnya. Selanjutnya Salvinia auricularia, ini sering di air. Ini termasuk ke dalam paku-pakuan atau Pteridophyta. Peranan tumbuhan paku. Nah, yang sudah Bapak bahas di atas tadi, tumbuhan paku itu sering dijadikan tanaman hias. Contohnya tadi apa? Ada tumbuhan suplir ya, kemudian ada paku tiang. Paku tiang mungkin kalau pernah jalan-jalan ke mall di daerah Jakarta Selatan, itu ada paku tiang itu dijadikan sebagai tanaman hias untuk di mall tersebut. Nah, ini bahan makanan atau sayuran. Nah, sering ya digunakan tumbuhan paku itu sebagai bahan makanan. Sering kita lihat misalnya kita beli lontong, ya kan? Itu ada sering masukkan dari apa pakis ya, sering kita sebut dengan pakis. Yang CIA itu sebagai bahan obat-obatan. Nah, itu ada yang Bapak jelaskan tadi bisa menjadi obat itu pada Marsantia polymorpha itu bisa sebagai obat liver atau obat hati ya. Tapi kalau hatinya terluka itu susah diobatin ya. Kemudian bahan karangan bunga. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai bahan karangan bunga karena tumbuhan paku itu keras dan tahan ketika sudah dipetik itu tahan ya. Yang selanjutnya itu pupuk hijau ya. Nah, pupuk hijau itu bisa untuk dikomposkan. Jadi tumbuhan paku tersebut bisa kita komposkan menjadi tumbuhan hijau. Nah, pupuk bukan tumbuhan hijau, maksud Bapak menjadi pupuk hijau. Dan ini bisa untuk menggemburkan tanah atau menyuburkan tanah. Baik, dari peranan tumbuhan paku di atas, cobalah kalian mencari 3 jenis tanaman paku yang memiliki peranan-peranan tersebut.
ya. Itu bisa dikerjakan masing-masing individu, dikerjakan kemudian dikumpulkan di aplikasi Google Classroom. Baik, sampai di sini ada yang bertanya mengenai tentang Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, sekarang kita masuk kepada Spermatophyta. Spermatophyta itu adalah tumbuhan berbiji. Jadi semua tumbuhan yang berbiji itu digolongkan ke dalam spermatophyta. Spermatophyta hasil reproduksi generatif berupa biji. Bakal biji dapat disamakan makrosporangium, di dalamnya terdapat makrospora. Berkembang menjadi makropotalium dengan archegonium dan sel telur. Pembuahan, zigot, embrio, bakal biji, dan biji. Organ tubuh, akar, batang, daun, buah, bunga, dan lain-lain. Nama ilmiah Spermatophyta, Anthophyta, Phanerogamia, Siponogama, Embryophyta, Siponogama. Ciri-ciri dari Spermatophyta itu reproduksi generatif menghasilkan biji. Di dalamnya terdapat lembaga atau embrio. Alat reproduksi tampak jelas berupa bunga atau strobilus. Organ tubuh utama akar, batang, daun, generasi sporofit jelas. Generasi gametofit mengalami reduksi. Kandung lembaga terlindung dalam ovula setelah pembuahan berkembang menjadi biji. Baik, berdasarkan letak bakal biji dibedakan menjadi dua, tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae, contoh pinus, pakis haji, melinjo, dan lain-lain. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, contohnya anggrek, kelapa, padi, mangga, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah daun lembaga angiospermae diklasifikasikan menjadi monocotyledone dan dicotyledone. Nah, ini perbedaan dari tumbuhan biji tertutup dan terbuka. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah kita pembahasan sedikit tentang Kingdom Plantae. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang divisio Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, kalian buatlah rangkuman tentang Bryophyta dan Pteridophyta, apa yang sudah kita dapat atau yang sudah Bapak jelaskan pada hari ini, dibuat rangkuman, dikumpulkan di form Google Classroom yang telah Bapak bagikan di kelas kalian. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Selamat eh, selamat berbahagia di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.